Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada 13 hingga 15 Mei mendatang. Perundingan kali ini akan membahas sejumlah isu strategis. Diskusi juga diprediksi akan mencakup konflik Iran, senjata nuklir, dan Taiwan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun mengkonfirmasi rencana kunjungan ke negara tersebut. Kedatangan Trump disebut atas undangan Presiden China Xi Jinping. 应国家主席习近平邀请，特朗普总统即将对中国进行国事访问。这是中美两国元首继去年10月釜山之后再次面对面会晤，也是美国总统时隔9年再次访华。习近平主席将同特朗普总统就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。 元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用，中方愿同美方一道，秉持平等、尊重、互惠的精神，扩大合作，管控分歧，为变乱交织的世界注入更多的稳定性和确定性。 Sementara itu, Donald Trump menyatakan memiliki hubungan baik dengan China. Keduanya memiliki hubungan baik dan merupakan rekan bisnis sejak lama. Ia berharap Presiden Xi Jinping menghormatinya. Look, I have a great relationship with President Xi. We're doing a lot of business, but it's smart business. We used to be taken advantage of for years with our previous presidents, and now we're doing great with China. We make a lot of money with China. I have a great relationship with President Xi. And I think you can see that with the fact that in Hormuz, they get a big percentage, 40% of their oil from Hormuz. There's been no ships coming in, no nasty ships coming in that we end up in skirmishes with. He'd like to see it get done. He doesn't want to see, I'll tell you what, look, I respect him a lot, and hopefully he respects me. Kunjungan ini menandai kunjungan kedua pemimpin Amerika Serikat tersebut ke China. Sebelumnya, Presiden Trump berkunjung ke China pada masa jabatan pertamanya tahun 2017. Para pemimpin dunia dipastikan akan memantau setiap keputusan yang diambil dalam pertemuan ini. Mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arif terseret pusaran korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ibrahim dinilai jaksa ikut memberikan kajian teknis terkait penggunaan laptop Chromebook periode 2020-2022. Atas tuduhan itu, Ibrahim dituntut 15 tahun penjara dan uang pengganti 16,9 miliar rupiah serta subsidi 7,5 tahun penjara. Namun Ibrahim Arif membantah tuduhan jaksa dan menduga adanya upaya kriminalisasi. Dugaan kriminalisasi muncul lantaran Ibrahim merasa tak pernah terlibat langsung dalam pengkajian pengadaan Chromebook, melainkan hanya sebatas pemberi masukan tanpa wewenang pengambil kebijakan. Yang kita berhasil luruskan adalah adanya misrepresentasi yang sistematis, seakan-akan Chrome itu adalah arahan saya, padahal sudah nyerahin semua ke kementerian, dan yang saya kasih adalah masukan plus minus dua-duanya, wanti-wanti juga secara teknis kalau mau Chrome harus ada pengujian teknis dulu. Ini nggak pernah dilakukan oleh kementerian. Puncaknya, ini saya baru tahu sekarang ya, ternyata nama saya dimasukin ke SK. Tapi memang dari upaya-upaya muncul adalah upaya sistematis untuk seakan-akan semua ini adalah arahan dari saya, seakan-akan saya punya tugas atau kuasa untuk mengawasi pengadaan gitu misalnya. Padahal kayak misalnya honor SK itu saya nggak pernah terima sama sekali. Tugas-tugasnya saya nggak pernah ada berita acara serah terima, saya ngerjain tugas ini nggak pernah ada. Itu yang saya bilang bahwa ini adalah kriminalisasi. 11 bulan jalani proses hukum, Ibrahim Arif hari ini hadapi sidang vonis. Melalui dukungan dan pledoi sebelumnya, Ibrahim pun berharap dirinya divonis bebas. Apalagi segala tindakan yang ia lakukan murni hanya untuk membantu negara. Tentunya saya berharap bebas di sini.
Dan harapan saya bebas juga adalah bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk bisa ngeset sebuah presiden atau jurisprudensi bahwa profesional yang membantu negara, ya, dan mereka banyak yang lewat sebagai konsultan, itu tidak seharusnya dikriminalisasi seperti ini. Karena dari hukum tata usaha negara dan segala macam itu jelas, tanggung jawab itu ada di pejabat, bukan di konsultan, gitu. Kalau misalnya seperti ini kejadian, ya, maka ya nggak ada lagi yang berani gitu bantu negara. Penetapan HPS. Selain Ibrahim Arif, Kejaksaan Agung juga menetapkan 4 tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi laptop Chromebook, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Proyek pengadaan Chromebook diduga tidak sesuai kebutuhan sekolah dan menyebabkan kerugian negara mencapai 2,18 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Chromebook. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Saat ditanyai Ketua Majelis Hakim terkait kondisi kesehatannya, Nadiem mengaku masih dalam perawatan dan akan menjalani operasi pada Rabu mendatang. Majelis Hakim akhirnya mengabulkan permohonan tahanan rumah terdakwa Nadiem Makarim. Akhirnya itu mengucapkan alhamdulillah, syukur saya kepada Allah. Saya ingin berterima kasih kepada majelis saya mundur kemanusiaan mereka untuk sudah memberikan pengalihan status menjadi tahanan rumah, di mana saya bisa menjalankan operasi saya segera dan bisa pulang ke lingkungan yang steril. Sementara itu, Rocky Gerung turut menghadiri sidang pemeriksaan Nadiem sebagai terdakwa. Nadiem Makarim menghampiri dan memeluk Rocky di ruang sidang sebelum menuju kursi terdakwa. Rocky menilai jaksa kelelahan menghubungkan fakta menjadi bukti atas apa yang dituduhkan ke Nadiem. Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh, ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Nah, itu. Menyikapi pernyataan Rocky Gerung, jaksa penuntut umum menilai Rocky hanya menyaksikan jalan persidangan sesaat, sehingga tidak bisa menganalisa proses persidangan secara keseluruhan. Sidang 5 bulan, nonton 1 jam, 2 jam, langsung buat statement. Jasa, ya kan? Bagaimana dia bisa menganalisis sebuah peristiwa, fakta hukum dengan alat bukti? Justru orang-orang luar itulah yang menjadikan sarana bagaimana Pak Nadiem ini memaksakan untuk menggunakan Chrome. Seperti itu. Sebelumnya, Nadiem diproses hukum atas dakwaan korupsi yang merugikan keuangan negara senilai 2,18 triliun rupiah terkait pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek 2019-2022. Nadiem diduga telah menerima uang sebesar 809,59 miliar rupiah dari PT AKAB melalui PT Gojek Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.